Fasya Podcast, Fasya untuk dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Fasya, saya Primatama. Di sini kita kedatangan tamu, seseorang yang sangat penting di Fasya. Beliau adalah Kak Egy Febi Restianti selaku Ketua Dema Fasya Winsi Samarinda. Sebelum kita membahas terlebih lanjut ya, kita sapa dulu kakaknya. Gimana Kak kabarnya nih? Alhamdulillah baik secerah hari ini. Ya, alhamdulillah. Gimana nih apa nih kesibukannya nih akhir-akhir ini? Aku lagi PKL aja sih. Ini PKL-nya kebetulan di kampus. Kayaknya emang ditakdirkan menjadi anak Fakultas Syariah. Oh. Jadi PKL di kampus, kegiatan di kampus, Ormawa di kampus. Jadi kayak semua kegiatan Ormawa alhamdulillah masih bisa berjalan meskipun lagi PKL gitu. Iya, memang sibuk-sibuk nih apalagi di semester 7. Iya, lagi garap-garap skripsi juga, dikejar-kejar juga, udah mulai bikin proposal. Oh, iya. Makanya kita bahas nih teman-teman tentang organisasi mahasiswa ya tentunya ya. Pertama-tama kita tanya dulu nih, gimana sih ceritanya kakak nih sebelum menjadi ketua Dema ini bagaimana? Apa nih proses Iya, namanya? prosesnya. Oh, jadi awal mula penaikan jadi ketua Dema tuh sebenarnya nggak ada yang mau kan. Tiba-tiba mau jadi ketua Dema tuh bukan ambisi dari awal kayak tersusun dari semester 5 dari Ormawa aku harus naik jadi ketua tuh sebenarnya enggak. Sebenarnya memang tahun ini bahkan rencana aku tuh mau free dari kegiatan di Ormawa gitu, mau fokuskan untuk skripsi, tapi ternyata takdir berkata lain. Kemarin itu awalnya adalah yang pasti dari latihan kepemimpinan yang diadakan institut. Iya. Nah dari situlah teman-teman akhirnya dari Dema masanya Kak Fuji itu rembuk siapa nih yang mau didelegasikan menjadi peserta di LK Institut itu waktu itu. Nah masih IAIN ya, jadi institut iya. LK-nya LK Institut. Jadi saat itu berembuk karena jatah yang diberikan ke fakultas itu hanya dua dari masing-masing Ormawa, sehingga menurut ketua Dema pada saat itu yang naik ini adalah harus bakal calon menjadi ketua Dema Fasya selanjutnya gitu kan. Dan akhirnya kemarin itu dipilih antara saya sama Farah Mahdia, dan ternyata antara kami berdua Farah tidak bisa, nggak mampu dia karena ada kendala satu dan lain hal. Akhirnya saya lah yang dipilih untuk naik ke LK bersama Gabriel saat itu tuh. Nah dari situlah, dan pas saat di LK itu juga tuh nggak ada masih pengen bau-bau mau naik jadi ketua tuh nggak mau masih. Meskipun dari ketua tuh udah kayak dari ketua dan teman-teman dari pengurus Dema itu sudah kayak ini nih kayak gini bakal calonnya sudah. Nah itu tuh saya tuh maksudnya nggak begitu hiraukan gitu, yang penting LK aja dah dulu gitu kan. Yang penting ada delegasi nih dari Dema. Dan ternyata setelah LK itu masuk mulai pendaftaran. Nah di jeda dari LK ke pendaftaran itu ada jeda sekitar 1 bulan. Nah di 1 bulan itulah akhirnya benar-benar yang terembuk saya sama teman-teman yang ada di Dema, yang angkatan saya sama pengurus itu merasa kayaknya kita Fakultas Syariah nih harus diperbaikin deh gitu kan. Kayaknya memang harus diperbaikin deh karena kita juga sebenarnya tim kritik yang suka mengkritiki gitu. Tapi kritiknya itu ngasihkan solusi untuk kebaikan di Fakultas Syariah. Dan akhirnya kita nggak bisa nih kalau misalnya kita cuman kritikin aja, kalau kita nggak ikut gerak, nggak ikut terjun ke dalamnya. Dan akhirnya jadilah satu prinsip itu dan memutusin dari teman-teman siapa yang paling yang mampu dari segi pembagian waktu, terus tenaga dan juga kemampuan semua. Akhirnya teman-teman mutusin ya udah Egy aja buat naik jadi ketua Dema saat itu, calon ketua Dema. Dan akhirnya karena didasari keinginan untuk memperbaiki Fakultas Syariah, akhirnya kita daftar calon ketua Dema. Nah di situ pemilihan wakil ketua. Nah di pemilihan wakil ketua ini yang agak gimana ya saat itu
agak ada kontroversialnya karena Nah, saat itu saya memilihnya Ajis yang juga anak HK, HK. terus juga teman sekelas saya waktu itu, sehingga teman-teman tuh banyak asumsi dari luar itu beranggapan bahwa saya ini naik untuk prodi HK gitu, padahal tuh enggak gitu kan. Saya dikira terlalu fanatik terhadap prodi, jadi padahal tuh enggak, karena saya memilih Ajis itu karena cocok aja mungkin. iya, alasannya karena ada chemistry yang pertama. Yang kedua udah tahu kinerjanya Ajis tuh gimana ya di wakil ketua HMJ, waktu jadi anggota HMJ tuh juga gimana, di kelas juga gimana, saya udah tahu. Dan yang satu lagi tuh kita tuh punya satu pola pikir yang sama gitu. Nah, jadi saya rasa kita bisa saling backup satu sama lain. Karena saya nggak mau, saat itu saya berpikir saya nggak mau milih wakil ketua yang hanya untuk menarik suara saya aja gitu. Misalnya saya ngambil nih dari prodi lain, tapi saya nggak kenal dan saya dipaksa untuk mengenal secara cepat gitu kan, nggak tahu gimana kinerja dia, gimana pola pikir dia, prinsip dia untuk naik nih apa. Saya hanya ngambil dia untuk menggait suara. Nah, saya berpikir waktu itu saya nggak mau gitu. Saya nggak mau untuk nanti di tengah jalan di pertama pengurusan malah saya ditinggal sendirian gitu, nanggung beban anggota dan segala macam. Jadi akhirnya memutuskan ya dengan segala pertimbangan, dengan konsekuensi yang ada, akhirnya saya udah matok pilih Ajis, meskipun itu diterpa banyak kayak yakin kah ini pasti bakal nih micu ribut nih di fakultas karena dua-duanya dari HK. Udah nggak apa-apa, emang konsekuensinya. Lagian ada alasan kenapa saya milih gitu kan, dan alasannya itu udah paten buat saya. Gimana lagi kan, namanya juga udah cocok kan. Iya, udah cocok dan kayak udah kenal gitu. Menurut saya untuk kerja dalam setahun itu nggak bisa kita kenal hanya 1-2 hari gitu, nggak bisa. Menurut saya harus ada chemistry dan saya harus tahu pola pikir dia tuh gimana. Kebetulan aja sama, dan saya tuh juga yakin pas diragu-raguin gitu kan sama orang-orang, yakin gak Ajis gini, saya cuma bilang nanti kualitas sendiri yang akan bicara. Saya apakah memang ini saya pilih untuk prodi aja atau memang karena dia punya kualitas untuk bareng-bareng bisa kerja di Dema gitu. Dan akhirnya paten lah memilih Ajis. Lanjut di masa kampanye itu juga udah rame banget karena saya nggak pernah lupa masa-masa itu, karena bahkan disebut fakultas syariah tuh paling rame dapat institut karena institut cuma satu aja kan calonnya, sementara di Fasya tuh ada 2. Jadi waktu itu tim sesnya sama-sama bersaing secara sehat, dan dari kami sendiri itu kan tagline-nya introspeksi, benahi, eksekusi. Nah itu tuh saya ingat juga ya kan. Nah itu tuh kita konsepnya lebih kayak kampanyenya tuh bukan kayak kampanye yang ayo pilih 1 pilih 2 tuh kayak gitu, tapi kita lebih kayak apa ya, lebih kayak mempromosikan ya kualitas yang ada gitu dari teman-teman. Terus kita naik-naikan anak-anak yang nggak kelihatan di fakultas, yang nggak bisa, yang itu kayak nggak mungkin anak bisa ngambilkan suara gitu buat tim ses ini, nggak mungkin. Kita naikkan karena memang teman-teman itu kita bisa ngasih tahu kalau misalnya ini loh di fakultas syariah tuh ada ini. Nah, jadi saya senangnya tim saya itu punya pola pikir kampanye yang agak sedikit berbeda saat itu. Jadi kita nggak terlalu fokus untuk kayak cari suara masuk ke kelas gitu-gitu tuh enggak, cuman lebih kayak benar-benar fokus bikin konten aja gitu. Dan akhirnya masuk di pemilihan perhitungan suara dan terpilihlah menjadi ketua Dema. Gimana perasaannya Kak setelah terpilih? Perasaannya takut nggak bisa bertanggung jawab kan. Terus tuh habis itu senang juga karena kayak bisa membuktikan kalau misalnya saya dan teman-teman kan naik nggak sendirian nih, ada teman-teman yang sampai sekarang yang sekarang bahkan tim saya itu sampai sekarang juga masih terus ngedukung gitu apapun program kerja yang ada di Dema. Dan itu ngerasa bangga juga sih teman-teman tim sukses karena kita bisa sama-sama menang dengan cara kita sendiri gitu. Itu sih yang kayak wow-nya kemarin itu. Itu. Kalau ada enggak sih Kak, kayak omongan atau enggak cibiran setelah Kakak naik menjadi ketua itu?
Gak ada sih, palingnya itu aja yang jadi kontroversial itu Pas sebelum ya, pas iya, kampanye cuman aja karena ya. ini aja siapa Iya. namanya, saya milihnya HKHK. Karena bahkan waktu itu kan sebelum naik itu saya apa ya, mengunjungin senior yang sudah alumni dulu, mantan ketua Dema juga. Nah saya tuh sama Ajis itu datangin mereka tuh, datangin Kak Rahayu, datangin ketua SEMA, karena dulu tuh nggak ada Dema tuh sempat istirahat dulu. Nah jadi SEMA-nya yang gerak dua sekaligus di zamannya Bang Arul, saya datangin itu. Dan ternyata kata Bang Arul ini pertama kalinya nih apa namanya, calonnya duanya dari satu prodi gitu. Jadi kalian bikin gebrakan baru ini namanya, katanya itu kayak gitu. Jadi ya lumayan agak bikin suasana baru lah ya di Fakultas Syariah di dalam masa pandemi saat itu. Iya. Itu sih. Terus Kak, ini kan banyak sekali organisasi mahasiswa yang ada di Fakultas Syariah nih, kan? Ada seperti SEMA, DEMA, dan HMJ dan lain-lain, banyak kan. Nah, menurut Kakak cara memadukannya itu gimana Kak? Kalau Kan mereka punya tupoksi masing-masing gitu. Nah, sebenarnya itu jadi salah satu program kerja juga sih dari Dema Fakultas Syariah tahun ini, karena memang menurut kami kaderisasi itu harus dari HMJ dulu. Jadi Dema sama HMJ ini nggak boleh lepas satu sama lain, harus jalan terus koordinasinya. Makanya cara memadukannya itu adalah yang pertama, Dema sendiri itu udah merancang sebuah garis besar haluan yang dimana itu tuh akan memadukan antara seluruh ormawa di Fakultas Syariah, terutama antara HMJ dan Dema yang ibaratnya sebagai tim seputarnya gitu di fakultas kan. Nah di situ tuh nanti ada garis besar haluan yang sudah dibuat sama Dema yang insya Allah tahun depan akan dilaksanakan gitu. Tahun ini tuh masih seperti sosialisasi dulu lah gitu kan, karena baru dirancang. Nah itu salah satu program kerja kita, karena menurut kita ya itu kaderisasi pertama itu pasti dari HMJ gitu. HMJ baru nanti lanjut di Dema ataukah ke SEMA itu terserah mereka, tapi yang jelas kaderisasi awal tuh di HMJ, sehingga cara kita untuk memadukan, kita nggak boleh lepas koordinasi satu sama lain. Koordinasi, komunikasi, terus tuh jangan juga sampai melupakan untuk evaluasi. Nah kita kemarin udah evaluasi bareng SEMA yang ngadakan evaluasi kinerja selama 6 bulan ini, setengah kepengurusan ini, dievaluasi apa yang harus diperbaikin, apa yang harus dilanjutkan terus, apa yang harus dikurangin. Nah itu semua dievaluasi. Jadi cara memadu padankannya seperti itu sih kalau menurut kita. Kita juga selalu dari Dema itu, karena sebagai eksekutor yang paling atas nih di bawahnya HMJ, itu kita selalu ingin membuat kegiatan yang berkolaborasi dengan HMJ. Meskipun itu hanya kegiatan-kegiatan kecil gitu, seperti PPAK kegiatan besar kayak LKD yang akan segera dilaksanakan, itu juga baru HMJ supaya teman-teman di HMJ tidak terbatas ruang geraknya ke prodi saja, mengenal prodi satu sama lain saja, tapi juga bisa kerja bareng prodi lain. Nah itu kesempatannya di situ, kita buka kesempatan terus buat kolaborasi sama HMJ lainnya untuk bikin kegiatan gitu sih. Itu yang penting sih, yang penting komunikasi ya Kak ya. Iya, itu komunikasi tuh penting banget tuh. Terus Kak, rintangan dan halangan nih saat pandemi nih Ormawa bagaimana? Rintangannya yang pertama yang jelas perizinan untuk membuat kegiatan gitu. Pasti. Meskipun dari Ormawa sendiri kemarin sempat rapat kerja, dan mereka itu hanya sedikit yang mempunyai program kerja yang punya event besar gitu, yang kayak nasional gitu-gitu tuh mereka hanya sedikit. Mereka lebih fokus di fakultas saja gitu kan, karena juga mereka menyusunnya program kerjanya itu, mereka tahu bahwa kita ini menjabat di saat masa sedang pandemi saat ini, jadi program kerjanya menyesuaikan, sehingga itu saja susah banget untuk perizinannya. Karena gimana ya, teman-teman Ormawa tuh udah 1 tahun kemarin tuh udah kayak bahasanya tuh udah enak banget kan sama Zoom terus gitu kan, yang serba online semua, terus tuh kayak terbatas ruang gerak mereka untuk melatih skill, mengasah skill mereka itu kan jadi terbatas, sehingga akhirnya kita lakukan perizinan itu sangat susah banget.
Jadi kemarin itu yang kegiatan pertama kali secara offline itu adalah upgrading dan pelantikan. Nah, itu pertama kali kegiatannya secara offline. Setelah itu mulai banyak kegiatan diskusi dari HMJ, Makrab juga bisa dilaksanakan secara offline semua kan kemarin. Nah, itu juga butuh perizinan dari dekan. PBAK juga, nah yang belum bisa sampai sekarang offline tuh ya hanya PBAK sih. Semoga tahun depan teman-teman mahasiswa baru bisa PBAK secara offline gitu. Meskipun kita udah perjuangin tuh kemarin PBAK secara offline, tapi ternyata PPKM lagi, kita level 3. Iya, udah 2 kali PBAK itu secara online dan kurang dapat banget gitu feel-nya. Meskipun teman-teman itu 2 kali PBAK ini yang mahasiswa baru ini ngerasa cukup puas gitu dengan PBAK kita secara online ini sih sebenarnya. Jadi ya itu sih, kendalanya hanya perizinan, ruang geraknya terbatas, terus itu kuota yang dibolehkan juga terbatas, dan otomatis kendalanya juga di anggaran. Nah, anggaran di Ormawa juga terpotong karena masalah pandemi ini, karena dari pusat tidak memperbolehkan kegiatan secara offline sehingga anggarannya tuh banyak terpotong. Jadi kita sebagai Ormawa harus pintar-pintar putar otak tuh untuk bisa ngasilin uang gitu kalau mau ngadakan kegiatan offline. Betul sih. Nah, berbicara tentang organisasi nih Kak, menurut Kakak nih kan Kakak nih sudah berkecimpung di dunia organisasi ini sudah lumayan lama ya? Sudah lumayan lama, dari semester 3 saya semester 3. Menurut Kakak nih, manfaat yang paling Kakak rasakan selama kuliah nih kalau dalam hal organisasi ini bagaimana? Manfaat setelah masuk organisasi yang jelas saya merasa ada perbedaan sama teman-teman saya yang nggak ikut organisasi. Yang pertama, perbedaan waktu. Udah mulai dibilang sibuk gitu kan, sibuk, terus tuh udah dapat julukan kura-kura, kuliah rapat. Kalau misalnya dulu zaman offline itu habis kuliah secara tatap muka, pulangnya nggak langsung pulang, pasti rapat untuk kegiatan, rapat untuk organisasi, itu tuh pasti. Nah, manfaatnya tuh yang pertama kali saya benar-benar rasakan itu adalah relasi temannya tuh semakin banyak gitu. Jadi saya kalau dulu tuh organisasi pertama saya itu HMJ, tapi HMJ ini dulu baru sedikit kegiatannya. Nah, saya juga ikut KSR. Di KSR itu yang banyak banget kegiatannya. Nah, di situ tuh juga nggak banyak kan teman-teman dari fakultas lain, nggak cuma dari prodi kita aja. Nah, di situ relasi teman itu semakin banyak. Tuh, saya ngerasa banget kalau misalnya ke kantin tuh pasti ada aja teman yang kita kenal dari organisasi itu gitu. Itu yang pertama. Terus tuh bikin kita mudah kalau misalnya kita mau nge-share sesuatu gitu ke fakultas lain, karena kita udah punya link, tolong dong sharekan ini ke FTIK, tolong dong sharekan ini ke Febi gitu. Nah, itu tuh yang pertama. Yang kedua itu melatih public speaking kita, retorika kita. Itu tuh juga kerasa banget karena setiap organisasi pasti ada rapat kan. Nah, rapat evaluasi, nah itu tuh kan mewajibkan kita untuk bicara, untuk ngomong, mengharuskan kita untuk ngomong. Bahkan waktu saya di KSR itu, koordinator saya di kepanitiaan pertama saya itu mengharuskan anggotanya harus ngomong semua tentang kegiatan hari ini. Seperti itu. Jadi itu tuh akhirnya membuat kebiasaan, apa yang diutarakan kita bisa utarakan dengan baik. Akhirnya ya kita jadi kayak ketika berbicara di umum udah nggak malu, udah biasa aja gitu, karena kita udah terbiasa dengan itu. Terus selanjutnya itu juga kita juga jadi lebih memahami karakter orang, jadi lebih cepat buat paham karakter orang karena kita sering ketemu orang-orang baru di organisasi kan. Setahun kemudian ada lagi yang baru masuk, setahun kemudian ada lagi baru yang masuk, terus kita kenal terus kan. Nah, kita dengan kita sosialisasi kita jadi bisa cepat untuk baca karakter orang sehingga kita bisa menyesuaikan kita harus bersikapnya seperti apa dengan orang-orang tersebut. Nah, itu tuh menurut saya bisa mengurangin terjadinya miskomunikasi dan mengurangin terjadinya konflik di organisasi kalau kita paham cara untuk membaca karakter orang ini gimana gitu. Itu sih, dan itu sangat dipakai di dunia kerja.
Iya. Itu Pasti Kak. pasti. Jadi menurut saya manfaat organisasi itu yang paling kerasa banget, dan yang terakhir itu yang pasti manajemen waktu gitu. Karena menurut saya manajemen waktu itu kita nggak bisa nih, misalnya Tama ditanya gimana cara manajemen waktu Tama nih, jadi anak Ormawa terus kuliah juga, terus kita jelasin dari ini sampai segini saya ini, terus tuh sampai ini saya ini, ya kamu harus pintar-pintar bagi waktu. Nah menurut saya itu tuh hanya diri sendiri yang paham, dan itu tuh nggak akan pernah bisa dijelasin kalau kita nggak ngerasain, nggak ngelakuin gitu. Jadi kalau teman-teman mau belajar manajemen waktu nanti, kalau udah mau kerja terus mau juga kuliah S2, kalau anak organisasi saya yakin udah pintar bagi waktunya gitu sih. Jadi untuk mahasiswa semester 1 ya adik-adik, jangan ragu untuk masuk ke organisasi ya, karena banyak sekali skill-skill yang bisa kita dapat. Banyak banget. Berbicara dengan kuliah tatap muka nih Kak. Nah ini tanggapan Kakak nih tentang isu-isu yang beredar bahwa kita akan melakukan kuliah tatap muka ini bagaimana? Alhamdulillah sih pertama kali saya dengar itu dari kaprodi saya, dan enggak dari Pak Nadim. Dari Pak Nadim yang pertama kali ngasih tahu kalau misalnya kita akan kuliah tatap muka dan diperbolehkan kalau udah levelnya level 2 dengan zona kuning udah boleh kuliah tatap muka. Dan rencananya kalau nggak salah Fakultas Syariah Oktober ini ya? Iya, Oktober ini kayaknya. Kemarin itu katanya fakultas lagi disterilkan untuk persiapan kuliah tatap muka. Tapi kuliah tatap mukanya hanya berapa ya? 50% ya? Katanya sih cuma 50% dan khusus semester 1 dan semester 3. Ini menurut Kakak itu gimana Kak? Kalau kita nih yang semester 5, semester 7, yang semester tinggi, itu kan juga ingin merasakan Kak. Kalau menurut saya kebijakan itu pasti dibuat karena pertimbangannya masih pandemi ini, masih suasana pandemi dan belum 100% semua orang divaksin gitu kan. Dan kalau menurut saya sih, menurut pendapat saya yang lebih urgensi lagi itu nggak hanya semester 1, semester 3, semester 5 sampai ke atas itu juga perlu karena dua-duanya ini dalam masa-masa genting sih. Semester 1 sampai semester 3 ini memang sehingga mereka masuk untuk kuliah offline ini untuk merasakan, untuk tahu gimana budaya dari fakultas sendiri, kampus sendiri itu gimana, dan itu memang penting untuk tahu dosen, untuk tahu karakter dosen. Kalau misalnya mereka nggak di offline kan dan di online kan, nanti ketika mereka hendak sidang atau ujian mereka tidak tahu dosennya yang mana-mana sebagai penguji atau itu sih. Penguji atau dosen penasehatnya mereka pasti tidak tahu kan. Nah itu penting juga. Sementara yang semester 5 sampai ke atas ini juga penting karena mereka ini butuh bekal untuk menuju tugas akhir, yaitu skripsi gitu kan, yang dimana itu tuh pasti butuh intens untuk ketemu dosen, bimbingan, pas segala macam. Terus tuh persiapan menuju KKN, PKL itu tuh rasanya juga salah satu hal yang urgensi lah. Ya berarti kalau dilihat semuanya itu penting. Penting gitu. Meskipun kita memang saat ini sangat terbatas sekali ruang gerak dan waktu kita ya karena masa pandemi ini. Oke Kak, kita beralih ke pembahasan selanjutnya nih, kayak kita membahas ke bahasan yang sempat viral di kampus kita, yaitu adanya tambang ilegal yang berada di belakang kampus kita. Itu bagaimana Kak menurut Kakak? Kok bisa lolos gitu Kak? Nah kemarin itu yang pertama kali menciduk ada tambang itu adalah SMA Universitas kan, karena terlihat dari belakang kantin sudah terlihat ada galian batu bara, itu pertama kali mereka. Nah dan akhirnya tapi ternyata itu tidak bisa disebut ilegal juga karena kita belum memastikan gitu sebenarnya itu tambangnya ilegal atau legal. Namun meskipun itu legal pun karena terlalu dekat rasanya tetap merugikan untuk universitas. Sehingga
apa ya namanya, itu pasti mengganggu sih, apalagi kita mau kuliah tatap muka Iya. gitu. Sementara aja nggak ada tambang aja kita udah bisa ngerasakan gimana debu polusi yang Banjir sih kan. banjir ya kan, itu aja itu kita udah ngerasakan, apalagi dengan adanya galian tambang ini pasti kita makin merasakan dampaknya, terlepas itu ilegal ataupun non ilegal. Nah kemarin tuh kan dari DEMA sama saya juga ada ngadakan kajian dengan Pak Suwardi selaku dosen hukum di Fakultas Syariah. Nah, beliau itu juga mengatakan kalau misalnya itu harus dipastikan dulu antara itu ilegal atau legal, karena cara menyikapi atau menindaklanjutin tambang tersebut legal dengan ilegal itu berbeda gitu, cara menindaklanjutinnya. Sehingga teman-teman Ormawa harus memastikan dulu katanya tambang di sebelah ini apakah legal ataupun ilegal agar tidak salah bertindak. Namun ternyata kemarin itu dari DMAU sudah mengadakan audiensi ke rektorat dan akhirnya rektorat mengatakan akan segera menindaklanjutin persoalan tambang itu. Karena bisa jadi tambang itu ada asumsi dari teman-teman di Univ ini katanya bisa jadi tambang itu untuk membangun perumahan gitu, karena digali dulu kan, karena biasanya digali terus akhirnya untuk apa sih namanya, untuk tanah membangun rumah itu akhirnya kekeruk juga isinya itu. Nah itu tuh bisa jadi juga kayak gitu. Terus itu rektorat tuh juga berpendapat, rektor pikir itu tuh mau dibikin jalan. Karena warga itu minta jalan di belakang univ kita ini. Tapi rektorat nggak bisa karena ini udah masuk wilayah kampus dong, kalau mereka lewat sini kan selir lewat sini. Jadi akhirnya rektorat pikir itu mau dibuatkan jalan. Jadi kabar terakhir yang kita dapat adalah dari pihak birokrasi kampus akan menindaklanjutin perkara dengan tambang di dekat kampus ini. Ya mudah-mudahan semua kasus yang terjadi ini bisa diselesaikan dengan Amin, baik. amin. Tidak ada yang merasa dirugikan ya Kak. Iya. Mungkin Kak ini segini aja kita ya membahas. Oke. Padahal banyak sekali yang ingin kita bahas sebenarnya. Tapi namanya juga waktu ya. Tidak bisa kita Oh iya benar, panjangin udah lagi. mau 11:30. Buat teman-teman semua yang ada di rumah, silakan like and share video ini jika kalian suka. Kalau kalian tidak suka ya silakan kalian ambil aja hikmahnya. Tapi jangan di unlike ya. Iya, jangan di unlike, biarkan aja, tonton aja. Kalau misalnya masih kurang puas, tonton aja lagi episode selanjutnya bagaimana ya. Oke, terima kasih Kak atas waktunya. Sama-sama. Saya Primatama. Inilah podcast Fasya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.